Malaysia mungkin perlu ditantang perang. Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke, Sirkel Syahganda Nainggolan berharap Presiden segera bersikap tegas dan juga menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia, termasuk melakukan penghinaan martabat bangsa Indonesia dalam bentuk apapun, kata Syahganda. Hal ini disampaikan Syahganda di Jakarta terkait belum adanya sikap jelas pemerintah Indonesia atas penangkapan 3 pegawai negeri sipil Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP oleh Kepolisian di Raja Malaysia dalam wilayah Laut Nasional Indonesia di Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan 7 nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya, polisi Malaysia juga sempat melepaskan tembakan 2 kali dalam perairan sah milik Indonesia. Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak terhormat oleh Malaysia, bahkan diantaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan. Ia menganggap aneh mengapa presiden dari bangsa yang besar tak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. Padahal, kata Syahganda, presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan, perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan dan Laut Sulawesi. Demikian dikatakan oleh Koordinator Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara atau Semar Nusantara, Antoni, saat berunjuk rasa di Kedutaan Besar Malaysia pada Jumat. Antoni mengatakan bahwa Komandan Komando Pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia Brigadir Jenderal TNI Roni marah besar atas perbuatan pekerja perusahaan negeri jiran yang merusak patok batas kedua negara. Menurut Komandan Komando Resor Militer Korem 121 Alam Bana Manawai, walaupun pekerja perusahaan sawit Malaysia mengaku tak sengaja merusak patok batas negara dengan alat berat, perbuatan itu telah melanggar perjanjian internasional. Karena itu, pihaknya tegaskan harus segera menindak tegas pelaku perusakan patok batas negara Indonesia Malaysia yang berada di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Ini merupakan pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Untuk itu perlu dilakukan tindakan tegas kepada seluruh sawit Malaysia yang telah merusak patok sebagai tanda kedaulatan Indonesia. Anton menjelaskan bahwa kejadian perusakan patok itu berdasarkan temuan dan juga lapor cepat dari Babinsa Desa Sungai Tekam. Laporan itu terkait dengan adanya alat berat yang perusahaan sawit Malaysia yang membuat parit dan telah merusak patok batas negara nomor G531 di wilayah Kabupaten Sanggau. Perusakan patok batas negara tersebut diduga dilakukan oknum karyawan perusahaan kelapa sawit Malaysia pada Selasa sekitar pukul 11. Kegiatan pembuatan parit di batas negara Indonesia Malaysia mengakibatkan patok batas negara dengan nomor G531 terlindas alat berat yang sedang bekerja menggali parit. Menyikapi hal itu, pihaknya yang tergabung dalam Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara atau Semar Nusantara akan menuntut Presiden Jokowi untuk memutuskan hubungan diplomasi Republik Indonesia dan juga Malaysia karena diduga perusahaan sawit Malaysia telah melanggar kesepakatan yang ada.